Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya untuk sebuah tujuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan di mana Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk mereka beribadah kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus para rasul, mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam mengutus semua para rasul tersebut, tujuannya liyad'uwan nasa ila tauhidih, agar para rasul itu mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara mereka di dalam menunaikan tujuan penciptaan mereka tersebut, yaitu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan. Ada umat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla seorang rasul, bahkan ada umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus beberapa orang rasul. Semua rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus tersebut, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, apa tujuannya? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka mendakwahkan kepada umat manusia, kepada kaumnya, agar mereka bertauhid kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sembahan-sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman, itulah tujuan mengapa Allah Jalla wa Ala mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim, salah satu mukjizat yang dibekali oleh Allah kepada Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim yahtammu bi'aqidatit tauhid, di mana Al-Quranul Karim banyak mengupas
masalah-masalah tauhid fi aktsari suwarihi, pada mayoritas surat Al-Quran. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Mungkin kita pernah mendengar ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiganya Al-Quran. Apa maknanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika Nabi mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas, yang kita tahu bahwasanya surat Al-Ikhlas sesuai dengan penamaannya, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keseluruhan ayat ini bercerita tentang Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, dan itulah tauhid. Maka surat Al-Ikhlas ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai sepertiga Al-Quran. Apa maknanya? Maka keliru jika seseorang memahami berarti Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, 3 kali dibaca berarti salah. Bukan itu maknanya. Sebahagian para ulama mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi SAW mengatakan surat Al-Ikhlas yang berbicara terkait tentang tauhid dikatakan oleh Nabi menyamai sepertiga Al-Quran? Karena para ulama melihat seluruh Al-Quran, maka Al-Quran itu pertama, kalau tidak berbicara tentang tauhid, ya, ini yang pertama, atau berbicara tentang ibadah dan hukum. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ayat Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Maka ketika surat Al-Ikhlas mewakili bahasan di dalam masalah tauhid tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, makanya Rasulullah SAW mengatakan ta'dilu thuluthul Quran. Karena 2/3 Al-Quran yang lain berbicara tentang ibadah dan hukum, dan 1/3 yang terakhir berbicara tentang kisah, sejarah. Maka inilah kandungan daripada Al-Quran secara keseluruhan. Menurut pandangan sebagian ulama ketika menjelaskan makna hadis Nabi SAW sepertiga Al-Quran. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada ulama yang lain, justru para ulama mengatakan Al-Quran secara keseluruhan, bukan hanya sepertiga, tetapi secara keseluruhan Al-Quran. Dan bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, kebanyakan ayatnya berbicara tentang tauhid. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sesungguhnya Al-Quran isi kandungannya semuanya adalah terkait dengan tauhid. Kenapa bisa demikian? Maka diuraikan. Di mana ada ayat-ayat di dalam Al-Quran dan surat-surat di dalam Al-Quran berbicara tentang tauhid, atau ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang ibadah dan hukum yang dijalankan oleh orang-orang yang bertauhid, atau berbicara tentang hukum-hukum yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Apapun itu kaitannya dengan tauhid. Atau ayat Al-Quran itu berbicara tentang sejarah perjalanan orang-orang yang bertauhid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Yusuf. Atau ayat Al-Quran itu berbicara tentang kisah orang-orang yang tidak bertauhid,
seperti Abu Lahab. Jadi bagaimanapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hubungannya, kaitannya semua berhubungan dengan masalah tauhid. Makanya ada ulama yang mengatakan justru jullal Quran, seluruh Al-Quran itu berbicara tentang tauhid. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya manusia dan jin diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah, dan itu tauhid. Jika Allah mengutus semua nabi dan rasul adalah untuk menyuarakan dakwah tauhid. Dan jika Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, ada yang mengatakan mayoritas ayat Al-Quran berbicara tentang tauhid, bahkan sebagian ada yang mengatakan seluruhnya terkait tentang tauhid. Maka jika seandainya ikhwatal iman, dari poin-poin ini kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan tauhid ini sebagai tujuan. Karena tauhid Allah ciptakan manusia dan jin. Karena agar mereka bertauhid, Allah utus para nabi dan rasul. Dan agar umat Nabi SAW ini bertauhid, Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran. Dan tauhidlah ikhwatal iman sababul halaki fid dunya wal khuludu fi naril akhirah. Dan ingat, kunci kenapa Allah Azza wa Jalla membinasakan satu kaum di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kekal di dalam api neraka, apa pembedanya? Pembedanya adalah tauhid. Maka orang yang tidak bertauhid, sebagaimana nanti akan lebih rinci kita lihat di dalam dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tauhidlah yang menyebabkan manusia ketika mereka tidak bertauhid, menyimpang dan melenceng daripada tauhid, itulah yang membuat mereka binasa di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, Allah tenggelamkan Qarun, Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala binasakan Namrud, Allah Subhanahu wa taala kubur kaum Sodom, dan apapun ini terkait ketika mereka menentang tauhid. Sebagaimana ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan adanya orang-orang yang Allah jadikan mereka ini kekal di dalam api neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab. Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana keburukan Abu Lahab ini. Apa penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan karena dia tidak bertauhid. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang pertama menggambarkan tentang pentingnya tauhid ini. Lalu yang kedua, innar rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhid alladhi amarahumullahu bitablighihi linnas. Para rasul semuanya tanpa kecuali, ya, di mana para rasul tanpa kecuali bada'u da'watahum bitauhid, semuanya memulai dakwah mereka tentang tauhid. Kita lihat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada beliau, dalam peristiwa yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat yang tadi sama-sama kita simak imam kita membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai kemudian Nabi SAW mendapatkan penjelasan bahwasanya yang mendatangi Nabi SAW di malam Qadar tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, sepupunya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, di mana beliau adalah seorang ahlul kitab. Maka beliau mengatakan, innahu lanammus, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus adalah sebutan bahasa
ahlul kitab yang bermakna Jibril. Maka dari apa yang dijelaskan oleh Waraqah, Nabi SAW faham dan tahu bahwasanya yang datang kepada Nabi di Gua Hira di malam Qadar yang diceritakan oleh Allah itu adalah Jibril. Yang dengan itu Nabi SAW telah dinobatkan menjadi seorang Nabi. Sampai akhirnya turun firman Allah Azza wa Jalla yang menobatkan beliau menjadi seorang Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qum fa'anzir." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bangkitlah. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam selimutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir." Bangkitlah dan berikanlah kabar kepada mereka. Ingatkan umatmu. Maka sejak turun ayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian. Ada yang dinamakan dengan fatrah Makkiyah dan ada yang disebut dengan fatrah Madaniyah. Masa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Dan masa Nabi SAW berdakwah setelah hijrahnya beliau yang disebut dengan fatrah Madaniyah. Maka lihat ikhwatal iman, dari rukun Islam yang kita kenal, setelah syahadat, lalu kemudian salat, kapan kewajiban salat 5 waktu ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Menjelang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi menurut ahli sejarah terjadi pada tahun 11 kenabian. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rukun yang pertama syahadat, ke rukun yang kedua yaitu kewajiban salat 5 waktu. Itu rentang waktunya 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kira-kira rentang waktu 10 tahun ini? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barulah kemudian turun kewajiban salat 5 waktu sebagai rukun yang kedua dari Islam, yaitu menjelang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Barulah setelah itu kemudian Rasulullah SAW pada tahun 13 kenabian baru Nabi SAW hijrah. Ketika Nabi di Madinah, ya, barulah mulai berjalan fatrah Madaniyah, dan setelah itulah turun kemudian rukun-rukun Islam yang lainnya sampai kepada permasalahan haji. Cukup perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fokus kepada masalah tauhid dalam rentang waktu yang tidak sedikit. Ibaratnya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah 10 tahun. 2 periode nih Pak. Tauhid. Maka ini menggambarkan di mana tauhid itu alladzi amarahumullah bitablighihi linnas. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai misi di dalam dakwah Rasulullah SAW dan juga para rasul yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, apa inti amanah dakwah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul tanpa kecuali? Ani a'budullah wajtanibut taghut. Maka terlihat dalam perjalanan dakwah semua nabi dan rasul
menjadikan masalah tauhid sebagai skala prioritas. Lalu kemudian ikhwatal iman, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul, tak seorang rasul pun jua yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah wahyukan kepada rasul tersebut, la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati selain daripada aku, kata Allah. Maka beribadahlah hanya kepadaku. Dan itulah tauhid. Maka inilah perjalanan dakwah para nabi dan rasul dari awal sampai penutup nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Ini yang tadi kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdomisili di Mekah 13 tahun lamanya setelah Nabi diangkat menjadi rasul. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah. Dan selama itu beliau fokus mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, wa du'aihi wahdah, dan hanya berdoa kepada Allah. Yang selama ini mereka meminta kepada selain Allah, kepada berhala, kepada Lata, Uzza, Manna, dan apapun yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla, mereka meminta kepada selain Allah. Makanya kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana fima anzalallahu alaihi qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan di antara yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla pada masa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, qul, kata Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai akhirnya hasil daripada madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini, ikhwatal iman. Lihat bagaimana Mekah yang sebelumnya menjadi atau sebagai darul musyrikin, tempat orang-orang musyrikin, baik itu dari kalangan Quraisy dan yang lainnya, bagaimana kemudian menjadi tempat yang mulia, tempat orang-orang yang bertauhid, terutama ikhwatan iman setelah penaklukan kota Mekah. Beberapa tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ini bukti kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana yang dahulunya mereka mati-matian dengan agama nenek moyang mereka yang penuh dengan kesyirikan. Bagaimana kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak menghitung darah mereka demi membela tauhid. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum bersyahadat. Bahkan dalam kisah yang menceritakan masa masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab, ketika itu Umar ibn al-Khattab keluar dengan pedang yang terhunus. Lalu orang-orang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, kemanakah engkau gerangan? Lalu dia dengan lantang mengatakan di mana beliau mencari seorang yang bernama Muhammad, yang telah membuat keonaran, yang telah membuat rusuh di kota Mekah, yang mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka ini harus ditinggalkan.
gerah dengan api amarahnya Umar ibn Khattab mencari Nabi Muhammad SAW dengan pedang terhunus. Di tengah jalan ada yang mengatakan, engkau membunuh Muhammad sementara saudara perempuanmu menjadi pengikut Muhammad. Kita tahu semua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak guru-guru kita menceritakan kisah ini. Sampai akhirnya Umar bin Khattab yang tadinya ingin membunuh Nabi SAW mencari rumah adik perempuannya. Dan ketika itu adik perempuannya sedang membaca Al-Quran bersama suaminya, sebagaimana diceritakan dalam kisah itu. Walhasil ikhwatal iman, ya, ketika Umar bin Khattab merampas apa yang dibaca oleh adiknya ini, maka gemetarlah Umar bin Khattab. Hilanglah kebengisannya, hilanglah keperkasaannya, maka dia pun bergemetar. Sampai akhirnya kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah. Di waktu yang sama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang sama Umar bin Khattab kembali melangkah dengan tegarnya, dengan pedang yang terhunus, tapi dengan niat yang berbalik. Yang tadinya ingin membunuh Nabi SAW, Umar bin Khattab langsung menjadi dengan pedangnya orang yang akan memenggal orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini hasil dari peluh Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Rentang waktu yang tidak sedikit. Maka ini juga menunjukkan dan menggambarkan kaum muslimin tentang pentingnya tauhid. Wa yurabbi Rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu 'ala tauhid منذ الصغر. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada sahabat-sahabatnya sejak mereka kecil. Sejak usia dini. Banyak hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang diceritakan oleh sahabat-sahabat ketika mereka masih kecil. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka, tanamkan kepada mereka ajaran-ajaran nilai-nilai tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi kepada seorang sahabat yang kecil ketika itu. Bahkan dalam adab-adab diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang anak kecil yang makan bersama Nabi SAW, wa yaduhu tatish, ketika tangannya ngelayap di piring tempat makanan. Diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang pertama diajarkan oleh Nabi, Samillah. Sebelum melakukan itu, sebelum kita makan, serahkan diri kita dulu kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca Bismillah. Dan ini tauhid. Kaum muslimin, ikhwatal iman, cerita dari sahabat yang lain, ketika Nabi SAW menanamkan nilai-nilai tauhid, mengatakan kepadanya, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan bila kamu meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Ini nilai-nilai tauhid yang diajarkan, ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya sejak mereka kecil. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tergambar tentang bagaimana pentingnya tauhid, di mana tauhid itu adalah haqiqatu dinil Islam, di mana tauhid itu adalah inti daripada Islam, agama Islam. Alladzi buniya alaih, yang di atas tauhid itulah Islam tegak. Makanya syahadat dijadikan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah yang disebut dengan kalimatut tauhid dijadikan kaum muslimin sebagai tonggak utama dan pertama di dalam agama Islam ini. Makanya dikatakan bahwasanya tauhid adalah haqiqatu dinil Islam. Hakikat agama Islam itu adalah tauhid. Berikutnya ikhwatal iman,
Di antara hal yang menggambarkan kedudukan dan pentingnya tauhid, laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yabda'u da'watahum lin-nasi bit-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, setelah apa yang dilakukan oleh Nabi, lalu Nabi juga mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka di dalam dakwah mereka sebagai orang-orang yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan, Nabi didik dan ajarkan kepada mereka sebagaimana yang tertuang di dalam hadis ketika Nabi mengutus Mu'adz ibnul Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan melepas Mu'adz ke Yaman, Nabi SAW mengatakan, falyakun, maka hendaklah, awwalu ma tad'uuhum ilaih, yang pertama, awal ma tad'uuhum ilaih, yang engkau dakwahkan kepada mereka, kepada orang kaum yang akan engkau dakwahi ini, syahadata an la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka, fahamkan kepada mereka la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Ya. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Kata Nabi, fa inhum, fa in. Di dalam bahasa Arab, in itu disebut dengan adatu syart. Ya. Ungkapan yang menunjukkan syarat. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab ada syarat, ada adatus syarat, ya, seperti in, fa inhum, jika mereka, yaitu orang yang engkau dakwahi ini, ata'uka lidzalik, jika mereka ini sudah taat kepadamu tentang itu. Artinya taat, mereka faham dan mereka telah mengamalkannya. Itu makna taat. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaatimu dari apa yang engkau ajarkan, sampaikan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, jika mereka sudah faham, jika mereka sudah nyalakan tauhid itu di dalam dada mereka, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Maka ya, ini dia jawab syarat. Apa yang disyaratkan dan apa yang buah daripada yang disyaratkan ini? Nabi SAW mengatakan, maka barulah engkau ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Pak, kapan bahasan ini digelar? Kalau mereka sudah ata'uka lidzalik. Itu syarat. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka telah mentaatimu terkait syahadat la ilaha illallah ini wa anna Muhammadar Rasulullah ini, baru masuk kepada bab yang kedua. Apa bab keduanya? Bab keduanya ajarkan kepada mereka sholat. Lihat Pak, ini
silabus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurikulum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika Mu'adz berdakwah. Makanya sangat penting kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dakwah tauhid. Sangat penting umat memahami tauhid. Mengapa kita berbicara tentang masalah-masalah yang lain, bukan kita mengatakan ini tidak penting? Penting. Berbicara tentang zakat, berbicara tentang riba, berbicara tentang perekonomian Islam, berbicara tentang jihad, berbicara apapun. Ini adalah masail. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang penting yang ada di dalam agama kita. Namun Nabi telah meletakkan kurikulum. Ada kurikulum pertama yang harus dikuasai oleh umat ini. Dikuasai dan diamalkan. Ini yang dimaknakan oleh Nabi dengan kata-kata fa inhum ata'uka lidzalik. Kenapa ikhwatal iman? Nanti kita akan sampai pada poin itu. Kenapa kita mengatakan ini sangat penting? Ini yang harus dijadikan skala prioritas. Kenapa bukan permasalahan-permasalahan Islam yang lain yang kita tahu semua permasalahan ini, semua hukum-hukum ini penting. Ya, terkait riba ini penting, terkait ekonomi Islam ini penting, terkait jihad ini penting. Penting. Tapi ada yang lebih penting yang harus kita dahulukan. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena anggaplah sekarang kita fahamkan kepada umat ini terkait dengan jihad. Yang kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya puncak dari syariat ini adalah jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama jazahu illa al-jannah." Orang yang syahid di dalam jihad, surga balasannya. Bahkan para syuhada, sebagaimana yang pernah kita pelajari di kajian-kajian kita sebelumnya, di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan mereka dari apa? Dari fitnah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bi barqis suyufi lahu fitnah. Cukup desingan peluru di telinga mereka ketika mereka berjihad, sambaran kilatan pedang di wajah mereka saat mereka berperang, cukup bagi mereka itu sebagai fitnah, pengganti daripada fitnatul kubur, yaitu pertanyaan malaikat di dalam kubur, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, jika seandainya dengan semangatnya mereka berjihad, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, tapi akidah mereka tidak lurus, tauhid mereka bengkok, di mana mereka keluar berjihad dengan menggantungkan ajimat di pinggang mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La yahbatanna amaluk. Jangan surga yang diharap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sia-sia, percuma. Makanya penting apa yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kurikulum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan nilai-nilai tauhid. Oh, bagaimana dibangkitkan semangat umat ini, bersedekahlah, apapunlah syariat ini. Silahkan sebutkan. Oh, dimarakkan, digalakkan qiyamul lail berjamaah, qiyamul lail satu juz setiap malam, apapun. Ketika mereka bersamaan dengan itu melakukan kesyirikan. Salah satu kesyirikan saja yang kita disebutkan tadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyrak." Orang yang memakai, menggantungkan ajimat dengan anggapan bahwasanya ajimat itu akan menjadi pelindung dirinya atau pelindung rumahnya atau tempat usahanya. Mau setiap RT pun dia bangun masjid, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, la yahbatanna amal.
Jadi inilah poin yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelajaran pertama dasar, luruskan tauhid. Baru kita berbicara tentang hal-hal yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan di dalam kurikulum yang diajarkan oleh Nabi kepada Muadz bin Jabal dengan ungkapan Nabi mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah taat tentang itu, yaitu tentang tauhid, fa'alimhum, baru ajarkan mereka. Tapi kalau ini belum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, skip dulu ini. Fokus dulu ini. Ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah diceritakan dalam perjalanan dakwah seorang syekh di sebuah daerah. Ya. Beliau kumpulkan. Lalu beliau ajarkan tauhid begini. Sampai beberapa kali pertemuan. Orang-orang yang hadir di majelis syekh tadi mulai bosan. Syekh, kok pelajaran kita nggak nambah-nambah? Ya? Kok cuma bab 1, pindah kita ke bab 2. Khair, kata syekh, pindah ke bab 2. Bahasan yang lain begini. Lanjut ke bab 3, begini. Lanjut ke bab 4. Sampai bab 6, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di tengah jalan, ya. Mereka ketika akan pergi belajar ke masjid di majelis syekh tadi, mereka sampai di masjid syekh, sebelum memulai pelajaran, syekh mengatakan, tadi saya di jalan, saya melihat orang-orang menyembah kuburan. Mereka pergi ke kuburan-kuburan keramat, mereka bawa sesajen, mereka letakkan itu begini. Ya. Begitu syekh cerita, senyap. No comment. Tidak banyak yang kolom komentarnya kosong, Pak. Akhirnya mulai pelajaran. Bla 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 bla. Bubar pelajaran. Pelajaran berikutnya, syekh datang. Kembali dalam perjalanan orang-orang sudah berkumpul, syekh sampai di majelisnya, kemudian syekh bercerita. Tadi ada seseorang di mana dia berzina dengan ibunya. Ya. Ini anak durhaka, begini cerita, macam-macam. Banjir komen, Pak. Tang notifikasinya. Banjir komen. Mereka marah. Menggelegah hati mereka. Seolah-olah ingin mencari ini anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, yang menzinai ibunya. Mereka marah. Kata syekh, duduk. Buka lagi pelajaran bab awal. Kenapa? Tidak ada reaksi mereka ketika tauhid dilanggar. Ketika orang-orang berbuat kesyirikan. Tapi ketika memang ya, seorang anak yang melakukan itu, ini adalah dosa besar. Tapi ketahuilah, puncak dari dosa itu adalah kesyirikan. Nah, bukti belum duduk bagi mereka pasal awal. Maka ulang pelajaran lagi. Buka lagi halaman pertama. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ditanamkan dalam poin tentang keutamaan tauhid. Bukan kita mengatakan masalah-masalah yang lain tidak penting. Maaf, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini penting. Tapi ada prinsip di dalam agama kita, taqdimul aham fal muhim. Ini kaidahnya. Dan ini manhaj Rasulullah SAW, yaitu mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Datang waktu salat, dan inilah yang lebih penting. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.